Pemerintah secara resmi akan pindah secara bertahap ke ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Pemindahan ibu kota ini dapat membawa angin segar bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Ada beberapa pilihan tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dengan pulau-pulau eksotis dan menawan seperti Pulau Derawan dan potensi ekonomi kreatifnya dengan produk tenun alam, batik, madu, dan aneka kuliner. Pembangunan parekraf di Kabupaten Berau harus menuju pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memberdayakan UMKM kreatif lokal sebagai bagian dari rantai pasok industri pariwisata. Melalui program penguatan rantai pasok industri pariwisata yang diinisiasi oleh Deputi Industri dan Investasi, Kemenparekraf mempertemukan industri besar pada hotel dan restoran dari sisi permintaan dan UMKM kreatif sebagai pemasok. Diharapkan melalui program ini terbentuk kerjasama antara UMKM kreatif dengan pelaku usaha besar di industri parekraf, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, jobs, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Berau. Selamat dan sukses kepada HIPMI Berau atas terselenggaranya diskusi publik pada hari ini. Semoga melalui dialog publik ini dapat tercipta inovasi dan kolaborasi dalam membangun industri parekraf di Kabupaten Berau yang berkelanjutan. Bersama Jaga Indonesia, bangkitlah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, pulihkan ekonomi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tentu saja kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Berau mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau atas inisiasinya sehingga acara ini bisa terselenggara. Momentum semacam ini dapat kita jadikan sebagai pembentuk semangat dalam membangun keunggulan yang ada di Kabupaten Berau, salah satunya adalah pariwisata. Sehingga pariwisata akan semakin dikenal dan diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah Kabupaten Berau memiliki komitmen kuat untuk memaksimalkan potensi kekayaan panorama surga alam di Kabupaten Berau. Hal ini tercermin dalam salah satu misi kami, yaitu program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Kami sangat menyadari bahwa sektor wisata akan mampu menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Berau karena Kalimantan Timur yang terdiri dari 10 kabupaten kota, hanya Berau yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Kami sangat optimis sektor pariwisata di Kabupaten Berau akan benar-benar mampu menjadi sektor andalan ke depan, dibarengi dengan menjamurnya fasilitas penginapan yang cukup representatif, sehingga peningkatan kualitas pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata setempat. Apalagi saat ini Berau juga memiliki bandar udara yang berstandar internasional. Kemudian perlu diketahui bahwa Kabupaten Berau juga termasuk dalam kawasan KSTM yang menjadi destinasi pariwisata prioritas nasional dan tercatat memiliki 12 kampung wisata, 276 daya tarik wisata termasuk alam, buatan, budaya di darat dan di laut, serta 10 destinasi wisata unggulan meliputi Pulau Derawan,
Pulau Maratua, tempat wisata alam di Pulau Samama dan Sangalaki, Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, di Kota Tanjung Redep dengan keindahan dan kebersihan Kota Tanjung Redep, Tembudan dan sekitarnya, Kars Merabu di Kecamatan Kelai, Tepian Buah di Kecamatan Segah, Pantai Kalisayang, dan air panas asing di Pemapak di Kecamatan Biakan. Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 mewabah, kunjungan wisata di destinasi wisata Kabupaten Berau mencapai 301,15%. Sektor pariwisata melalui pajak retribusi menyumbang 9,84% dari total seluruh PAD Kabupaten Berau. Yang dalam upaya memaksimalkan potensi ini, kami juga melakukan banyak kolaborasi dengan sejumlah pihak baik dalam maupun luar negeri, salah satunya Republik Seychelles, untuk pengembangan pariwisata Pulau Maratua dan sekitarnya. Bahkan Republik Seychelles siap memberikan support kepada Kepulauan Maratua untuk sama seperti pariwisata yang ada di negara Seychelles. Dan ini kami sangat menyambut baik dan sudah beberapa kali melakukan koordinasi. Bahkan di provinsi ada tim percepatan Maratua, dan ini merupakan dorongan dari provinsi kepada Kabupaten Berau untuk semakin memaksimalkan dan berupaya supaya Berau ketika tiba waktunya IKN benar-benar siap sebagai salah satu tempat pariwisata yang dibanggakan di Kalimantan Timur. Untuk diketahui bersama bahwa kemarin kami ngobrol-ngobrol, kebetulan ada salah satu rekan yang merupakan orang asli Bali. Beliau menyempatkan waktunya untuk ke Maratua dan Pulau Derawan. Beliau itu kan orang Bali, dan Bali itu kan merupakan tempat wisata yang sangat dikenal secara internasional seperti itu. Tetapi beliau melihat Maratua ini belum disentuh sepenuhnya, sudah sangat cantik dibandingkan Bali. Apalagi kalau disupport dan disentuh oleh sumber daya manusia yang punya kompetitif ya, yang cukup berpunya inovasi untuk menjadikan Maratua sebagai salah satu bagian dari wisata yang ada di Indonesia. Sehingga saya percaya Bapak Ibu semuanya, Pak Menteri, Ibu Hetifah, Pak Mami, ketika memang memberikan anggaran penuh kepada Pulau Maratua dan sekitarnya di Kabupaten Berau, Bapak tidak akan menyesal pastinya. Terus terang, kalau orang yang pernah ke Bunaken, mohon maaf tapi saya belum pernah ke Bunaken. Kalau orang yang pernah ke Bunaken, orang mengatakan ini lebih cantik dibandingkan Bunaken. Maratua itu lebih cantik dibandingkan dengan Bunaken. Saya belum pernah ke Bunaken, tetapi orang-orang yang datang ke Maratua kemudian pernah ke Bunaken, beliau mengatakan ini lebih cantik dibandingkan dengan Bunaken. Belum lagi dengan keindahan Gunung Kars yang ada di Kecamatan Kelai dan Segah seperti itu juga cantik Ibu. Merupakan salah satu juga penyumbang pembantu pemerintah dalam mengurangi emisi. Besar harapan saya dialog publik ini mendatangkan sebuah hasil yang memberikan manfaat bukan hanya untuk Berau saja, tapi untuk Kalimantan Timur juga, bahkan Indonesia, supaya bisa dikenal di mancanegara. Dengan tema kita hari ini, ekonomi kreatif itu beda dengan ekonomi biasa. Ini bukan soal jual beli atau memproduksi suatu produk barang, tetapi kalau yang namanya ekonomi kreatif itu harus berbasis atau mengoptimalkan kreativitas dari sumber daya manusia, harus memanfaatkan warisan budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi juga kekayaan intelektual.
Jadi adanya perguruan tinggi di sini sebagai inisiator, saya kira merupakan satu contoh yang sangat baik. Kita berbicara ekonomi, tetapi aspek SDM dan pendidikan, dan juga tadi inovasi yang merupakan hasil dari pemikiran tentang perguruan tinggi, tentunya ini sangat dibutuhkan dan bisa menjadi pola yang ditiru di tempat-tempat yang lain. Diskusi atau dialog publik ini akan menjadi satu dokumen yang berharga sebagai acuan kita untuk memberikan kontribusi kita bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Berau. Sebelum saya membuka secara resmi, kami merasa sangat bangga bisa menjadi mitra dari inisiatif yang muncul dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Berau dan juga HIPMI dan juga komunitas yang lainnya, teman-teman eksekutif hadir, legislatif hadir, teman-teman pemerintah pusat dan juga didukung oleh semua dari stakeholder. Ini adalah satu hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita semua di tengah-tengah pandemi yang mungkin membuat kita sedikit kecil hati karena dunia pariwisata dan ekraf termasuk salah satu yang paling terdampak. Tetapi insya Allah teman-teman sekalian dengan berbagai upaya nanti mungkin beliau selaku narasumber juga akan menjelaskan, tenang aja ya, masih sabar, ada banyak program-program yang bisa kita akses dan membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk membangun ekonomi kreatif di Kabupaten Berau. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya akan membuka acara dialog publik potensi dan peluang ekonomi kreatif di utara ibu kota negara dalam mendukung penguatan rantai pasok industri pariwisata. Beraunews.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.